Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ini. Saya Dewi Mawadarumaf, mahasiswa IAIN Fatahul Muluk Papua, dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan yang dibimbing oleh Pak Satrama Royal Hadi Tama MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas konsep teoritis tentang pemikiran pendidikan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan membantu pemahaman teman-teman sekalian. Mari kita mulai. Baik teman-teman, di sini kita mempunyai 3 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian pemikiran pendidikan dan pengertian konsep pendidikan. Yang kedua, teori dan aliran pendidikan. Dan yang ketiga, pendidikan di era baru. Mari kita bahas satu persatu. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian pemikiran pendidikan dan konsep pendidikan. Apa sih pemikiran pendidikan itu? Nah, pemikiran pendidikan adalah serangkaian proses kerja, pikiran, dan hati yang dilakukan secara serius dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang ada di dalam pendidikan dan berupaya untuk membangun model pendidikan yang mampu menjadi wahana pelatihan dan pengembangan peserta didik. Sedangkan konsep pendidikan secara umum adalah proses mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Adapun menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses membimbing dan menyatukan semua kemampuan yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan sebagai masyarakat dapat mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu teori dan aliran pendidikan. Baik teman-teman, teori pendidikan itu ada 4 teori. Yang pertama, teori pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik atau classical education dapat dipelajari dan dipahami sebagai disiplin ilmu yang didasarkan pada filosofi klasik seperti perennialisme, esensialisme, dan eksistensialisme. Filsafat klasik ini berfungsi untuk memperjelas bahwa suatu pendidikan merupakan wadah upaya pelestarian budaya dan cagar budaya. Teori pendidikan klasik lebih menitikberatkan pada peran isi pendidikan itu sendiri daripada prosesnya. Dalam praktiknya, konsep ini memiliki peran penting dan cukup kuat, sedangkan siswa memiliki peran pasif sebagai penerima informasi dan tugas dari staf pengajar untuk mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Teori pendidikan klasik ini merupakan sumber untuk mengembangkan model kurikulum, yaitu suatu bentuk kurikulum yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang baik, serta melatih siswa untuk menggunakan ide dan proses penelitian melalui metode yang ada. Yang kedua, ada teori pendidikan personal. Pemahaman teori pendidikan individual menekankan pada keyakinan bahwa setiap orang memiliki potensinya masing-masing sejak lahir. Jadi dengan upaya pendidikannya, ia dapat mengembangkan potensinya. Dalam konsep pendidikan individu, praktik pendidikan hanya sebagai pemandu, motivator, promotor, dan fasilitator. Sedangkan bagian utama adalah individu itu sendiri. Yang ketiga, teori teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan konsep pendidikan yang memiliki kesamaan dengan pendidikan klasik, terutama mengenai peran pendidikan dalam transmisi informasi. Dalam konsep pendidikan teknologi ini, konten pendidikan yang dipilih kemudian disusun sebagai desain kurikulum atau desain instruksional dan disampaikan secara elektronik. Namun perbedaan juga ditemukan. Dalam teori teknologi pendidikan, prioritasnya adalah pembentukan dan penguasaan keterampilan atau kemampuan praktis daripada pelestarian dan pemeliharaan budaya alam. Nah, teori ini berfungsi sebagai sumber untuk mengembangkan model kurikulum yang bertujuan untuk memberikan penguasaan keterampilan kepada siswa.
Yang keempat, teori pendidikan interaksional. Teori pendidikan interaksi merupakan konsep pendidikan kognitif tentang prinsip dasar kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, yaitu kebutuhan akan orang lain sebagai motivator interaksi. Selanjutnya, aliran pendidikan. Jadi aliran pendidikan ini ada 8 aliran. Yang pertama, aliran nativisme. Aliran ini percaya bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor-faktor sejak lahir. Yang kedua, aliran empirisme. Menurut aliran ini, pendidik sebagai faktor eksternal memegang peranan yang sangat penting karena pendidik menyediakan lingkungan bagi anak dan anak akan menerima pendidikan sebagai pengalaman. Yang ketiga, aliran konvergensi. Aliran ini berpandangan bahwa anak yang lahir ke dunia ini memiliki bakat baik dan buruk, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Yang keempat, aliran naturalisme. Berpandangan bahwa semua anak yang lahir di dunia ini mempunyai karakter yang baik, namun sifat ini akan rusak oleh pengaruh lingkungan. Yang kelima, aliran progresivisme. Menganggap bahwa manusia memiliki kemampuan yang wajar dan mampu menghadapi dan mengatasi masalah mendesak atau masalah yang mengancam. Yang keenam, aliran esensialisme. Pada dasarnya, filsafat pendidikan esensialisme didasarkan pada kebenaran yang dianggap telah terbukti selama berabad-abad. Esensialisme ini adalah kombinasi antara idealisme dan realisme. Yang ketujuh, ada aliran perennialisme. Perennialisme adalah pandangan bahwa dalam era yang selalu berubah, masih ada benang merah yang menghubungkan satu era dengan era lainnya, atau antara satu wilayah dengan wilayah lainnya dalam waktu yang bersamaan. Yang terakhir, aliran konstruktivisme. Aliran ini menegaskan bahwa pengetahuan mutlak diperoleh sebagai hasil konstruksi kognitif dalam diri seseorang melalui pengalaman yang diterima oleh panca indera seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapan. Oleh karena itu, aliran ini menolak transmisi pengetahuan dari satu orang ke orang lain dengan alasan bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang dapat dipindah tangankan. Sehingga jika pembelajaran ditunjukkan untuk menularkan pengetahuan secara terjaga, tindakan tersebut akan sia-sia. Di sisi lain, kondisi ini akan berbeda jika pembelajaran ditunjukkan pada penemuan pengalaman. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, pendidikan di era baru. Kita akan membahas pendidikan di dua era. Yang pertama, pendidikan di era revolusi industri 4.0. Yang kedua, pendidikan di era Society 5.0. Oke teman-teman, pertama kita akan membahas pendidikan di era revolusi industri 4.0. Saat ini kita berada di era revolusi industri 4.0. Era ini secara fundamental telah mengubah cara hidup, pola pikir, dan model kerja masyarakat. Semuanya terhubung bersama. Perubahan yang sangat radikal sudah terasa dari masa revolusi sebelumnya. Dalam pendidikan di era revolusi industri 4.0, mempunyai 9 tren atau kecenderungan pendidikan. Yang pertama, belajar pada waktu dan tempat yang berbeda. Semakin banyak siswa belajar di tempat yang berbeda pada waktu yang berbeda. Pembelajaran online memfasilitasi peluang pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran mandiri. Kedua, pembelajaran individu. Siswa belajar dengan perangkat pembelajarannya sesuai dengan kemampuannya. Hal ini menunjukkan bahwa siswa tingkat yang lebih tinggi menghadapi tugas dan pertanyaan yang lebih sulit setelah mencapai tingkat kemahiran tertentu. Siswa yang berjuang dengan mata pelajaran ini diberi kesempatan untuk berlatih lebih lanjut sampai mereka mencapai tingkat yang dipersyaratkan. Ketiga, siswa memiliki pilihan tentang bagaimana mereka belajar. Setiap mata pelajaran yang diajarkan memiliki tujuan yang sama, namun setiap siswa menempuh jalan yang berbeda untuk mencapainya.
Demikian pula pengalaman belajar yang dipersonalisasi memungkinkan siswa untuk mengubah proses belajar mereka dengan alat yang mereka inginkan. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek. Siswa saat ini harus mampu beradaptasi dengan pembelajaran dan pekerjaan berbasis proyek. Hal ini menunjukkan bahwa mereka perlu belajar bagaimana menerapkan keterampilan mereka untuk situasi yang berbeda dalam jangka pendek. Siswa harus terbiasa dengan pembelajaran berbasis proyek dari sekolah menengah awal. Inilah saatnya untuk mengajarkan keterampilan organisasi, kolaborasi, dan manajemen waktu siswa sehingga setiap siswa dapat menggunakannya dalam upaya akademis mereka berikutnya. Kelima, pengalaman di tempat. Kemajuan teknologi memungkinkan pembelajaran khusus disiplin yang efektif, memperluas jangkauan keterampilan yang diperoleh, termasuk pengetahuan siswa dan interaksi pribadi. Pengalaman lapangan diperdalam melalui kursus atau latihan. Sekolah memberikan lebih banyak kesempatan bagi siswa untuk memperoleh keterampilan praktis yang mewakili pekerjaan mereka. Ini menunjukkan bahwa desain kurikulum harus memberikan lebih banyak ruang bagi siswa untuk belajar lebih banyak langsung melalui pengalaman langsung seperti magang, proyek yang diawasi, dan proyek komunitas. Keenam, interpretasi data. Kemajuan teknologi komputer akhirnya menggantikan analisis manual atau matematis dan segera diikuti oleh analisis statistik, menggambarkan dan menganalisis data dan memprediksi tren masa depan. Akibatnya, interpretasi data ini oleh siswa akan menjadi bagian yang lebih penting dari program masa depan. Siswa harus mampu menerapkan pengetahuan teoritisnya tentang bilangan dan menggunakan keterampilannya untuk menarik kesimpulan berdasarkan logika dan pola data. Ketujuh, penilaiannya berbeda. Mengukur kompetisi siswa menggunakan teknik penilaian tradisional seperti tanya jawab menjadi tidak relevan atau tidak tepat. Penilaian perlu dimodifikasi agar pengetahuan faktual siswa dapat dinilai selama proses pembelajaran dan penerapan pengetahuan dapat diuji ketika siswa benar-benar mengerjakan proyek. Yang kedelapan, partisipasi siswa. Keterlibatan siswa dalam mendefinisikan materi pembelajaran dan kurikulum sangat penting. Masukan siswa dipertimbangkan saat merancang dan memperbarui program. Masukan mereka membantu pengembang program bahkan membuat program yang tepat, terkini, dan berkualitas. Kesembilan, yaitu mentoring atau pembimbingan. Pembimbingan, pendampingan, dan bimbingan kepada siswa sangat penting untuk meningkatkan kemandirian belajarnya. Guru harus menjadi fasilitator dan membimbing siswa melalui proses pembelajaran, karena pendampingan adalah fondasi keberhasilan siswa. Selanjutnya, pendidikan di era Society 5.0. Jumlah penduduk muda di Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 75 juta, sehingga diperlukan perhatian khusus pemerintah menyusun strategi menghadapi era revolusi industri 4.0. Diperkirakan era ini akan semakin mengurangi partisipasi masyarakat dalam industri dan akan banyak memangkas lapangan pekerjaan. Mampukah pendidikan di Indonesia menciptakan generasi yang unggul? Yang notabene dikenal dengan lembaga pendidikan unggulannya, namun belum menerapkan sistem berbasis industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Dalam menghadapi terpaan badai era Society 5.0, ditawarkan formula seperti: pertama, pemanfaatan kemampuan AI atau kecerdasan buatan dalam pendidikan. Yang kedua, pemanfaatan Internet of Things dalam pendidikan. Dan yang ketiga, menggunakan virtual atau augmented reality di dunia pendidikan. Oke teman-teman, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat dan menambah pemahaman teman-teman sekalian. Jika ada hal yang kurang jelas, jangan ragu untuk berdiskusi atau mencari referensi tambahan. Tentu dalam penyampaian materi ini, saya menyadari bahwa sebagai manusia biasa, saya memiliki banyak keterbatasan.
Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan, itu murni karena kelemahan saya sebagai manusia. Sesungguhnya kebenaran yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat saya harapkan untuk perbaikan ke depannya. Jangan lupa untuk terus belajar dan tetap semangat dalam mengejar ilmu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.